Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adim, shadaqallahul adim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menguatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya bersyukur dan mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mengevaluasi segala noda dosa yang pernah kita perbuat dengan bertobat, tentu saja dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allah berfirman dalam At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempurnaannya, maka Allah memberikan tugas-tugas kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30 yang telah khatib bacakan sebelumnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbiha bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih dan memujimu serta menyucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka jawaban Allah, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam tafsir Al-Qurtubi untuk surat Al-Baqarah ayat ke-30 ini, bahwa kata khalifah di dalamnya dimaknakan sebagai pengganti, yaitu yang artinya berarti kita sebagai manusia ini adalah pengganti Allah di muka bumi. Bukan berarti kita menjadi Tuhan, namun hal ini mengindikasikan bahwa umat manusia adalah pengatur bumi sebagai pengganti Allah, yang mana tentunya sebagai pengganti Allah, maka segala kebijakan dan tindakan kita juga seharusnya sesuai dengan sifat-sifat Allah, seharusnya sesuai dengan asma Allah. Salah satunya yaitu adalah Ar-Rahman, yakni penuh kasih sayang. Jika manusia menjaga, mengelola, dan memanfaatkan bumi dan segala isinya dengan kasih sayang, niscaya akan tercipta kedamaian dan keseimbangan di muka bumi ini.
Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebagai khalifah, manusia tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjadi rahmat bagi alam dan memiliki tugas-tugas pokok, tugas-tugas manusia sebagai khalifah dalam memperlakukan alam semesta ini berdasarkan setidaknya pada 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing. Terlepas apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia ataupun tidak. Maka dari itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaga dan melestarikan seluruh alam semesta muka bumi ini. Untuk prinsip yang kedua, yaitu mengenai solidaritas. Manusia adalah bagian integral dari alam semesta, lebih dari itu bahkan. Dalam perspektif ekonsentrisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam, maupun dengan makhluk-makhluk lainnya yang ada di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan solidaritas, perasaan sepenanggung-jawaban, yang mana itu berkaitan dengan alam dan sama makhluk hidup lainnya. Lalu prinsip yang terakhir yaitu adalah prinsip rahmat terhadap alam. Apabila sudah tertanam prinsip ini pada setiap hati manusia, maka pastilah yang ada hanya rasa untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dengan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Rahmat lil alamin dan keputusan ini juga muncul dari kenyataan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, dan tidak disakiti atau bahkan untuk dirawat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan ini tentu bermakna luas, bukan hanya kerusakan bumi secara fisik, namun juga kerusakan alam semesta beserta isinya, termasuk satwa di dalamnya. Allah telah dengan jelas dan tegas melarang perusakan terhadap bumi dan alam semesta ini berkali-kali menegaskannya di dalam Al-Quran, agar kita sebagai manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, seperti yang telah dikatakan oleh malaikat pada surat Al-Baqarah ayat 30. Karena dari semua makhluk Allah yang dapat membuat kerusakan adalah manusia yang mempunyai pilihan untuk merusak ataupun tidak. Terlebih, perkembangan teknologi juga telah berhasil membawa manusia untuk menaklukkan dan merajai bumi dan seluruh jagat raya. Menginjakan kaki di planet jauh dan menerbangkan pesawat luar angkasa juga perbuatan manusia. Menambah produktivitas dengan berlipat ganda, industrialisasi yang serba nasional, serta serba instan, eksploitasi barang-barang tambang di perut bumi, percobaan-percobaan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi, atau lain sebagainya yang benar-benar berdampak terhadap kerusakan di muka bumi ini, itu harus dihindari. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallahi taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pada khutbah pertama, khatib telah menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 prinsip yang harus dipegang sebagai manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi ini. Maka untuk memperkuat kita
untuk memperkuat keyakinan kita untuk tidak melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, ada hadis yang dapat khatib sampaikan. Qala Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis tersebut memiliki arti bahwa sungguhnya setiap orang itu adalah pemimpin. Setidak-tidaknya pemimpin bagi dirinya sendiri, setidak-tidaknya pemimpin bagi keluarganya, setidak-tidaknya pemimpin bagi anak-anaknya, atau yang lebih memimpin masyarakat. Dan pemimpin tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dilakukannya, atas apa yang dipimpinnya. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya setiap hari hal-hal yang kita lakukan itu dipimpin oleh diri kita sendiri. Maka untuk setiap kegiatan-kegiatan, setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tentu saja akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Akhirnya, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayah olehnya untuk menjadi seorang muslim sejati, sehingga kita memperoleh kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka binni asyhadu annaka antallaha la ilaha illa antal ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isrun kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Aqimis shalah.